Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hutang piutang, hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, dan pembiayaan. Di sini kelompok 4 terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri dengan nama Vivi Nur Syafitri dengan NIM 2017710760. Yang kedua ada Novi Aisyah dengan NIM 2017710802, dan yang terakhir ada Friska Febi Octavia dengan NIM 2017710674. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang hutang piutang menurut Fatwa Dewan Syariah atau SNMUI. Ini juga menetapkan tentang akad qard, yaitu yang pertama ada ketentuan umum akad qard, dan yang kedua ada sanksi, dan yang ketiga ada sumber dana. Yang pertama adalah ada ketentuan umum akad qard, yaitu yang pertama akad qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan. Dan yang kedua ada nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Dan yang ketiga ada biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Dan yang keempat, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Dan yang kelima, nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Dan yang keenam, jika nasabah tidak dapat mengembalikan seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati, maka telah memastikan ketidakmampuannya dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya. Dan yang kedua ini ada sanksi, yaitu yang pertama, dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena tidak kemampuan, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Nah, yang kedua, sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksud dalam nomor 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang atau jaminan. Dan yang ketiga, jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajiban secara penuh. Dan yang terakhir di sini itu ada sumber dana. Sumber dana dana al-qard ini dapat bersumber dari, yaitu yang pertama modal LKS, yang kedua keuntungan LKS yang disisihkan, dan yang ketiga ada lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infak kepada LKS. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Syukuri Iska mengenai utang piutang, dan menurut penelitian ini terdapat macam akad utang piutang dalam bank syariah, yaitu yang pertama ada murabahah, yaitu perjanjian jual beli antara bank dan dengan nasabah. Praktik transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang. Dan yang kedua ini ada akad qard, yaitu salah satu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Dan yang ketiga ada gadai emas. Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Dan yang terakhir adalah hiwalah. Hiwalah adalah memindahkan utang dari tanggungan muhil atau pengutang pertama kepada tanggungan muhal alaih, yaitu pengutang kedua, untuk membayarkan utang tersebut. Terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh Luki Nugroho dan kawan-kawan mengenai analisis kredit mikro. Dalam penelitian ini untuk menganalisis kredit mikro menggunakan 5C, yaitu yang pertama ada karakter, yaitu prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari wawancara antara customer service kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit mengenai latar belakang, kehidupan, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Dan yang kedua ada capacity. Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang
ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan atau tidak. Dan yang ketiga ada kapital, yaitu terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Kapital dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut pihak bank dapat menentukan apakah layak atau tidaknya nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Dan yang keempat ada kolateral, yaitu prinsip ini perlu diperhatikan bagaimana nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijadikan sebuah jaminan. Yang kelima ada condition. Biasanya prinsip ini dipengaruhi oleh faktor luar dari pihak bank maupun nasabah yang dilihat dari perekonomian suatu daerah atau negara yang memang sangat mempengaruhi kedua belah pihak. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 7 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang pembiayaan murabahah atau qiraj. Murabahah yaitu adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama yaitu Malik, Soeb, Almal, dan LKS menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua yaitu ada Amil, Mudorib, dan nasabah. Nah, yang di sini selaku pengelola keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu adalah ketentuan pembiayaan, rukun syarat pembiayaan, dan ketiga ketentuan hukum pembiayaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan pembiayaan yang terdiri dari 5. Pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha, dan yang kedua jenis pembiayaan mudharabah dan murabahah untuk usaha produktif. Ketiga, plafon pembiayaan maksimal 5 juta usaha mikro dan 50 juta usaha kecil. Jangka waktu pembiayaan paling lama 3 tahun, dan yang ke-5, tingkat bagi hasil margin pembiayaan kepada usaha mikro sesuai dengan tarif disetujui oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat pembiayaan yang terdiri dari 6. Pemilik modal, pelaksana usaha mudharib atau pengusaha, akad dari kedua belah pihak, ijab qabul. Yang keempat, objek mudharabah, pokok atau modal. Kelima, usaha pekerjaan pengelolaan modal. Dan yang keenam, nisbah keuntungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan hukum pembiayaan yang terdiri dari 4. Yang pertama, mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. Kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan atau mualak sebuah kejadian masa depan yang belum terjadi. Yang ketiga, pada dasarnya dalam mudharib tidak ada ganti rugi kecuali agar kesalahan, kelalaian pelanggan atau pelanggaran kesepakatan. Dan yang keempat, jika suatu pihak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan melalui badan arbitrasi syariah terjadi melalui masyarakat. Keenam, nisbah keuntungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan hukum pembiayaan yang terdiri dari 4. Yang pertama, mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. Kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan atau mualak sebuah kejadian masa depan yang belum terjadi. Yang ketiga, pada dasarnya dalam mudharib tidak ada ganti rugi kecuali agar kesalahan, kelalaian pelanggan atau pelanggaran kesepakatan. Dan yang keempat, jika suatu pihak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan melalui badan arbitrasi syariah terjadi melalui masyarakat. Itu macam-macam pembiayaan bank syariah yang dilakukan menurut Ahmad Ghazali. Pembiayaan terbagi menjadi 4, yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan bai. Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Yang kedua, pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
Selanjutnya yaitu pembiayaan murabaha. Murabaha adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh sahib almal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang, harga jual beli dengan penjelasan bahwa pengadaan barang dan jual terdapat nilai lebih keuntungan dan pengembalian. Yaitu selanjutnya ada pembiayaan bai. Pembiayaan bai yaitu adalah jual beli antara benda atau pertukaran benda dengan uang bai di Satman Ajil, yaitu kontrak di mana barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan dengan segera dan harga tersebut dibayar kemudian secara angsuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dan implementasi murabaha pada produk pembiayaan bank syariah menurut Lely Sofa Imama. Murabaha sebagai produk pembiayaan bank syariah, murabaha yang dipraktekkan oleh bank syariah termasuk istimewa karena merupakan bentuk murabaha berdasarkan pembeli yang dimaksud murabaha. Berdasarkan permintaan pembelian, yaitu adalah murabaha yang dilakukan atas pengajuan dari suatu barang dengan spesifikasi tertentu dan menjualnya kepada nasabah dan dengan keuntungan yang disepakati bersama. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalam pengimplementasian konsep dan prinsip pembiayaan murabaha, maka Bank Syariah mengacu kepada aturan tertuang dalam fatwa DSN MUI tentang murabaha. Pelaku akad yaitu bank sebagai penjual barang dan nasabah sebagai pembeli. Contohnya, A meminta bantuan kepada B untuk membelikan barang X. Kemudian B memberitahukan kepada A modal untuk membeli X adalah 700.000. Selanjutnya, B menjelaskan kepada A bahwa ia akan mengambil keuntungan 70.000. Selanjutnya tentang objek akad yaitu barang dagangan atau aset dan harga sebagai alat tukar. Nah, contohnya itu seperti toko, showroom, swalayan, minimarket, warung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ijab kabul, yaitu adalah ucapan sepakat antara kedua belah pihak. Contohnya berupa lisan maupun tertulis, yaitu menggunakan nota, kwitansi, dan faktur. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu fatwa DSN MUI tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah didasarkan pada prinsip bagi untung atau profit sharing dan juga pada prinsip bagi hasil atau revenue sharing. Kalau profit sharing itu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya. Revenue sharing itu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal. Fatwanya itu ada 3. Yang pertama itu ketentuan umum, dan yang ketentuan umum ini juga ada 3. Yang pertama, pada dasarnya lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip profit sharing maupun revenue sharing dalam pembagian hasil usaha dengan nasabahnya. Yang kedua yaitu dilihat dari segi kemaslahatan. Saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip revenue sharing. Yang ketiga, penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. Fatwa yang kedua yaitu jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya itu dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa yang ketiga yaitu berlaku sejak tanggal ditetapkannya itu dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya itu ada jurnal dari Ardiana Mukaroma tentang penerapan
prinsip distribusi hasil usaha pada produk deposito pada Bank Syariah Mandiri kantor cabang Ponorogo. Ini tuh menjelaskan bahwa sistem distribusi hasil usaha ini di Bank Syariah Mandiri Ponorogo tergantung dari jangka waktu. Semakin lama jangka waktu deposito, maka semakin besar nisbah bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Karena Bank Syariah Mandiri Ponorogo menggunakan akad bagi hasil. Bagi nasabah yang dananya minimal 500 juta, maka nasabah tersebut bisa mengajukan perubahan nisbah pada bank. Yang selanjutnya yaitu penelitian dari Ulfatul Mardiyah tentang analisis hukum Islam terhadap distribusi hasil usaha deposito mudharabah, studi kasus pada Bank Syariah Mandiri cabang Ngalian Semarang. Ini tuh menjelaskan tentang faktor penentu pembagian keuntungan. Di antaranya yaitu yang pertama jumlah saldo deposito per bulan yang dimiliki oleh nasabah. Yang kedua yaitu total harian rata-rata jenis simpanan nasabah. Yang ketiga total pendapatan bagi hasil yang akan didistribusikan pada nasabah deposito. Yang keempat yaitu nisbah yang disepakati dalam akad. Nah, dengan demikian, deposito yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Ngalian Semarang sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 3 DSN MUI 4/2000 tentang deposito karena telah memenuhi syarat dan ketentuan dari fatwa tersebut. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila belum paham bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab.